Udah semua? Udah yuk. Ya bang. Oh. Kenapa lalu boleh jadi suaranya? Aman. Aman. Ya bang. Belum. Udah? Ya. Oh. Udah nih. Oke bang, bisa saya jelasin bang. Apa yang disampaikan di siang hari ini bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan wartawan yang telah bersedia menunggu. Saya Maci Ahmad selaku kuasa hukum dari PT Tan Kosmetika Dunia, di mana tadi kami telah melakukan laporan kepolisian, diwakilkan juga oleh Ibu Direktur, Ibu Jill Gladys. Tadi telah membuat laporan kepolisian sekitar jam 1 ya. Jam 1 di Polda Metro Jaya. Kami melaporkan seseorang yang berinisial MLF ya, di mana kami duga dia memposting suatu tindak pidana pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE 19 tahun 2016, perubahan atas Undang-Undang 11 tahun 2008, dan juga pasal 310 311 KUHP, di mana setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat mudah diaksesnya suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi penghinaan dan pencemaran nama baik, itu ancamannya 4 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah. Seperti itu. Apa bang isi dari itu yang disebarkan itu? Ya, pada tanggal 24 Maret ya, pada tanggal 24 Maret saudari LSF itu MLF itu memposting bahwa dirinya sedang mukanya sedang breakout, merah gitu. Lalu dilanjutkan pada tanggal 26 Maret beliau memposting dengan video reels dari IG-nya, akun Instagramnya, dan menampilkan Instagram dari klien kami. Seperti itu. Lalu kami juga tanggal 29 Maret sudah mengirim surat terbuka atas kejadian tersebut. Lalu pada tanggal 4 Maret kita sudah mencoba somasi pertama, tidak ada tanggapan, dan pada tanggal 8 Maret kita coba somasi kedua, lalu tidak ada tanggapan, dan akhirnya pada hari ini tanggal 12 April kami telah melakukan pelaporan kepolisian setelah ada 2 somasi tadi, 4 April dan 8 April, seperti itu. Kalau dari apa yang telah diunggah oleh MLF ini, sebenarnya apa sih yang merugikan bagi Tanskin sendiri? Mungkin ada kerugian materi kah atau penurunan penjualan kah akibat adanya postingan seperti itu atau bagaimana? Kerugian material ada, penjualan turun, terus ada imaterialnya juga, banyak pesan yang masuk ya ke Instagramnya kita, ke Instagram saya personal, mempertanyakan emang produknya ini ada kandungan zat berbahaya gak, atau memang belum BPOM atau untuk sudah sertifikat halal, seperti itu. Jadi kita kehilangan banyak potensial customer. Seberapa jauh penurunan dari penjualan, mungkin dari sebelum adanya postingan ini diunggah, lalu juga mungkin sekarang seberapa besar sih dampaknya? 50% ada turunnya. Banyak artis yang di-endorse juga nih, mungkin apakah ini pengalaman pertama kali ada seperti ini dari Tanskin atau gimana mungkin? Iya, ada pengalaman pertama kali yang review sampai bilang produknya jelek, ini yang pertama kali. Produk ini udah berapa lama? Ya berapa juga? Jadi kita cek saudari MLF melakukan pembelian itu tanggal 24 Maret sampai ke tempat dia sore hari. Jadi malamnya itu dia posting tapi foto aja, memperlihatkan mukanya jerawatan merah. Itu selang waktunya dari produknya datang hanya 6 jam. Dan dia bikin video 2 hari kemudian, dia bilang dia mau spill, itu berarti 2 hari setelah produknya datang. Itu kan banyak dari video tersebut banyak imbasnya netizen mungkin atau mungkin pengguna-pengguna lain bertanya kan, tadi kan dipertanyakan seperti itu. Sebenarnya kalau dari Tanskin sendiri menegaskan kembali apakah memang produknya sudah tersertifikasi dan dari BPOM dan dari kesehatan, lalu itu seperti apa? Sebenarnya udah produk ini berproduksi. Kita mulai launching yang seri yang pertama itu Oktober tahun lalu. Yang saudari MLF beli ini yang baru launching.
bulan kemarin. Produk baru berarti. Produk baru. Ya. Dan kalau untuk BPOM dan sertifikat halal itu kita semua ada kok di marketplace, di sosmed itu semua kita sudah kasih tahu kalau ini sudah semua SKU-nya sudah BPOM dan ada sertifikat halal. Kita juga membuka layanan konsultasi kok, sebelum beli sebenarnya bisa konsultasi dulu kulitnya separah apa sih, bisa ditangani nggak sama produk-produknya, itu kita sangat welcome. Tapi kalau saudari MLF ini dia nggak pernah konsultasi dan langsung check out, Nggak pernah konsultasi. nggak pernah konsultasi. Oh, dari produk yang dibeli sama MLF ini sebenarnya ada berapa jenis yang dibeli dan yang digunakan tuh apa aja? Dia beli satu paket ada 4 jenis, dia beli facial wash, toner, day cream, night cream. Harganya berapa? Harganya yang dibeli sekitar 230 ribuan. Memang ada efek samping nih? Iya. Jadi kalau skincare itu kan ada yang namanya purging sama breakout, itu sudah kita jelaskan juga di sosmed, kita share. Kalau purging itu berarti kulit lagi adaptasi sama skincare baru, atau misalnya dia pakai skincare yang lama terlalu keras. Jadi, tapi kalau purging pun nggak mungkin dalam waktu 6 jam kecuali alergi makanan. Iya, itu mungkin. Kalau purging juga butuh waktu. Jadi keterangannya saudari MLF sih menurut saya sangat tidak masuk akal. Berarti bisa disimpulkan dari pembelian, pemakaian sampai pas review itu terlalu cepat, terlalu dini ya cepat. untuk menilai produk ini. Sangat terlalu cepat. Mbak, ini kan ada yang bilang mungkin ini sekedar review, tidak menjelekkan. Mungkin tanggapan dari Sunscreen sendiri seperti apa sih? Sebenarnya kalau sekedar review kata-katanya bisa dibilang kurang cocok ya atau tidak cocok. Kalau banyak sih yang kita selalu minta feedback ke customer bagaimana hasilnya gitu. Mereka bilang ya sepertinya ini kurang cocok di kulit saya. Tapi kalau sampai bilang breakout disebabkan sama skincare ini terlalu ini ya, Bang Maci ya, Iya. terlalu berlebihan ya. Breakoutnya sendiri separah apa sih Mbak? Kalau dilihat dari fotonya dia jerawatan di pipinya, jerawatan sama kemerahan. Tapi apakah ini memang dari efek yang timbul dari proses perawatan dari Sunscreen? Kalau misalnya purging pun nggak sampai separah itu kok, nggak mungkin sampai langsung, dia kan fotonya jerawatan banyak di sini kemerahan, nggak sampai seperti itu mestinya. Sempat ada klaim akan ganti rugi nggak sih karena mungkin customer ngerasa dirugikan dari pihak Sunscreen sendiri akan mengganti rugi dengan kondisi ini? Sebenarnya kita waktu itu sudah membuka kesempatan untuk mediasi, kita kasih waktu, ya kita sebelum itu kan kita minta maaf dulu lah secara terbuka gitu, karena kan ini sudah menjelek-jelekan produk kan kita nggak tahu pasti dia pakainya berapa lama. Terus kita juga membuka kesempatan lah untuk dia datang sama kita gitu. Sebenarnya kalau mau diselesaikan secara baik-baik, kita welcome banget kok. Kalau memang kita mau sebenarnya ngasih kesempatan nih, coba dipakai dulu produknya yang benar selama 30 hari baru kelihatan efeknya. Cuman kan sampai sekarang nggak ada etikat baik dari mereka. Terus saya juga disomasi 2 kali, akhirnya kita kirim somasi juga ke mereka, akhirnya jadi sekarang harus ke jalur hukum. Karena Ada ini ini sudah nggak? dilakukan proses jalur hukum, apalagi akan adanya potensi kerugian kan, yang telah kita akan kumpulkan juga kerugian-kerugian dari merek Sunscreen. Tidak menutup kemungkinan juga adanya penambahan pasal nanti dari proses penyelidikan ke penyidikan pasal 36 Undang-Undang ITE. Dan siapa sih yang dibalik di belakang saudari MLF ini gitu? Apakah ada orang yang menyuruh lakukan dia menjelek-jelekan atau mereview dari klien kami gitu loh, produk dari klien kami atau gimana? Oh, berarti ada kecurigaan, yang ini ada yang di belakang MLF ini. Iya, Iya. kita duga seperti itu ya. Itu kan makanya kita telah layangkan somasi, tidak ada jawaban, tidak ada dari kuasa hukumnya juga tidak ada informasi apapun. Ya sudah, kita langsung membuat laporan kepolisian pada tanggal 12 April ini seperti itu. Bang, ada itu nggak buktinya yang dia taruh di medsos? Oh ada. Sekarang laporannya Ada. Kalau laporan sih ya, kita sudah membuat laporan ya. Nggak, itunya videonya. Kita sudah membuat laporan. Tapi jangan di zoom ya, ini kan ada alamat ya. Kita udah membuat laporan kepolisian secara resmi. Boleh agak kiri Bang? laporannya MLF aja ya Bang. Berarti Iya. Ini juga Gambarnya bang, gambar yang di ya ini
kita juga udah ada screen recordernya ya. Ini tampilannya seperti ini. Ini identik dengan dari postingan dari Instagram klien kami. Ya. Dan dia juga harus membuktikan apakah breakout-nya apa disebabkan oleh produk dari klien kami. Itu dia harus membuktikan juga apa yang dia posting nanti. Seperti itu. Bang, tuntutannya apa bang? Ya sejauh ini kan seperti di somasi kita menyuruh dia mengakui kesalahan dan meminta maaf. Tapi karena sekarang sudah kita membuat laporan ke kepolisian, kita ikutin alurnya dulu saja lah. Seperti banget sejauh mana sih itu prosesnya. Ini kan juga proses masih awal ya. Dan kita juga meminta juga supaya kasus ini bisa diatensi dengan cepat gitu loh. Seperti itu. Ada tuntutan ganti ruginya bang? Bang, ada Tuntutan ganti rugi nggak? ya pelaporan secara perdata nggak bang? Sejauh ini belum ya, kami melaporkan secara pidana. Iya. Ancaman kalau melihat hukumannya dari ada 27 kerugian- ayat 3 itu 4 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah. Kalau lihat dari kerugian yang di itu kan, Ya kita lihat dari pihak terlapor juga kan, namanya ini kan undang-undang ITE kan, nanti ada proses mediasi kan, ke satu dan kedua kita juga lihat itikat baiknya sejauh apa. Tapi kalau misalnya tidak ada itikat baik ya tergantung klien kami. Gimana Mbak? Akan terus lanjut? Tadi sebenarnya udah dijawab sama Bang Maci. Kita lihat dulu kan nanti ada mediasi ke satu, mediasi kedua. Kita lihat dulu deh ke depannya seperti apa. Soalnya kita sebenarnya dari awal juga kita nggak mau sepanjang ini kan. Ingat si saudari ML juga kan masih muda gitu. Saya juga nggak mau apa ya, kasusnya jadi terlalu jauh lah karena masih kecil gitu menurut saya. Kak, hari ini Tapi hari ini ada respon juga dari pihak sana yang katanya Pak Dodi dan Maya akan minta maaf dan stop gugatan tersebut di pemerintah. Saya belum dengar tuh soal itu. Kita belum dengar dan itu bukan gugatan ya, ini laporan ya. Iya laporan jika Iya. kalau misalkan dia datang apakah akan dihentikan juga atau seperti Karena ini udah berproses secara hukum dan kita udah menyerahkan ke kepolisian khususnya Polda Metro Jaya, kita juga kan nanti dari pelapor akan diperiksa ya, tentunya dari tim kuasa hukum akan mendampingi seperti itu. Kita juga menepis isu bahwa banyak orang bilang ini settingan atau apa, kita buktikan. Kita awalnya mengajak mediasi, dibalas dengan somasi, kita balas somasi lagi, tetapi tidak ada jawaban, ya inilah ultimum remedium, tindakan pidana sebagai konsekuensi terakhir, seperti itu.